Siapa yang tak kenal dengan sambal terasi? Dengan aroma yang khas ditambah cita rasa yang nikmat, sambal terasi cocok disantap dengan lauk apapun. Cukup dengan cabai rawit, tomat, bawang merah, garam dan tentunya terasi. Sambal ini sangat mudah untuk dibuat oleh siapapun. Dalam penyajiannya, kita bisa menemukan sambal terasi matang ataupun sambal terasi mentah. Ditambah jeruk nipis atau limo, sambal pun akan semakin terasa segar. Sungguh membangkitkan selera. Tetapi di balik kepopuleran terasi sebagai pelengkap sambal, bahan yang satu ini juga terkenal dengan isu mistisnya. Konon, jika terasi dibakar di malam hari, maka diyakini makhluk goib akan datang dan menempel ke pembakar terasi tersebut. Menurut kepercayaan Jawa kuno dan Bali, bau khas terasi yang dibuat dari udang rebon ini sangat disukai oleh makhluk halus. Siapapun yang membakar terasi di tempat angker atau jauh dari keramaian akan dengan mudah melihat berbagai penampakan makhluk astral. Terlepas dari mitos tersebut, terasi pernah menjadi komoditas penting bahkan hampir saja menyebabkan perang antara kerajaan Galuh dengan Cirebon. Memang Cirebon seolah tak bisa dilepaskan jika kita menyebut terasi. Jejak pembuatan terasi Cirebon bisa ditarik jauh ke era Pangeran Walang Sungsang, sosok pendiri Cirebon. Anak Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang ini diperintahkan Ki Gedeng Alang-Alang, penguasa utara Jawa, untuk membuka lahan dan menanam palawija. Di perjalanan membuka lahan, Pangeran Walang Sungsang melihat melimpahnya rebon atau udang kecil di pesisir pantai. Setelah itu diperintahkanlah masyarakat untuk mencari rebon yang kemudian ditumbuk untuk menjadi terasi. Makanan itu sangat disukai oleh banyak orang. Bahkan masyarakat yang masih punya hubungan dengan kerajaan Hindu-Buddha seperti mendapat alternatif makanan baru. Dalam sebuah naskah, Raja Majapahit pernah mengeluhkan bahwa orang Islam menjauhi makanan yang menjadi kesukaan mereka. Dari pecel cacing, dendeng tokek, botok ular sawah, dan sebagainya. Datangnya terasi membuat makanan terasa lebih lezat. Memang ada catatan yang menyebutkan seperti itu ya. Jadi pada saat masuknya Islam di era Majapahit itu, orang Majapahit merasa makanan mereka ekstrim ya, karena disajikannya tuh ada dari toke ya, salah satunya gitu. Kemudian muncullah terasi ini sehingga terasi dianggap memberikan warna baru gitu. Dan terasi dianggap memang lintas budaya bahkan lintas zaman ya, karena terdapat catatan yang menyebutkan sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit terasi ini memang sudah digunakan masyarakat di Nusantara. Bahkan, terasi juga sangat digemari oleh Raja Galuh. Ketika pengangkatan Ki Gede Alang-Alang, Pangeran Walang Sungsang menjamu Raja Galuh dengan bongkahan terasi tersebut. Tak disangka-sangka, Raja sangat suka dengan bumbu tambahan tersebut. Oleh karena itu, Cirebon yang memang masih di bawah kerajaan Galuh dikenakan upeti berupa garam dan terasi. Konon penyebutan terasi sendiri juga berasal dari bahasa Sunda yang berarti terasih atau disukai. Di masa Kesultanan Cirebon, Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Pangeran Cakrabumi bersama Sunan Gunung Jati bersatu untuk menolak memberikan upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Tindakan Cirebon mendapat tanggapan keras dari Pakuan Pajajaran. Sebanyak 60 orang prajurit di bawah komando Tumenggung Jagabaya dikirim untuk menindak Cirebon. Tetapi justru Tumenggung Jagabaya berbalik membelot dan memeluk Islam. Tak lama berselang, Prabu Siliwangi wafat. Kisah ini tertulis di dalam kitab Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis Pangeran Arya dari Cirebon pada tahun 1720. Berakhirnya perseteruan dua kerajaan ini tidak membuat terasi hilang dari muka bumi. Justru sebaliknya, terasi semakin banyak diproduksi dan menjadi salah satu penyedap rasa tradisional karya anak bangsa. Terasi itu sendiri kan dari fermentasi protein ya. Dalam hal ini udang ya, udang rebon atau udang kecil difermentasi dengan garam sehingga terjadi degradasi protein.
dan proses ini menyebabkan munculnya asam glutamat namanya. Nah, asam glutamat ini memang bisa dibilang rasanya atau bisa dibilang sama persis ya dengan MSG atau monosodium glutamat gitu. Yang membedakan tentunya terasi ini MSG yang melalui proses yang lebih sederhana dibandingkan bumbu penyedap yang biasa kita gunakan. Meski begitu, memang masih banyak pertanyaan, apakah benar terasi adalah hasil inovasi Pangeran Walang Sungsang? Pasalnya makanan ini juga hampir dikenal di seluruh Asia Tenggara dengan namanya yang berbeda. Di Thailand disebut kapi, Malaysia menyebutnya balacan, di Filipina dinamakan buh goong. Tidak menutup kemungkinan bahwa Pangeran Walang Sungsang mempelajari pembuatan terasi dari kontak dengan orang-orang Tiongkok di Cirebon. Rumpius, ahli botani Jerman di zaman kolonial menyebutkan, orang Tiongkok yang berdiam di Gresik, Jawa Timur telah membuat terasi sejak era perdagangan Jawa dan Cina dimulai. Tak hanya sebagai pelengkap sambal, terasi juga dipakai sebagai bumbu wajib berbagai jenis masakan. Salah satunya nasi goreng terasi. Dengan penambahan terasi, rasa nasi goreng akan semakin gurih. Apalagi jika ditambahkan pete, rasanya pun semakin meriah di mulut. Makanan lain yang wajib memakai terasi tentu tumis kangkung belacan. Aroma terasi yang kuat berpadu mesra dengan rasa pedas dari cabai. Bagi Anda penikmat sayuran segar, pedas sekaligus gurih, kangkung belacan bisa jadi salah satu alternatif. Bahkan dalam menu ayam taliwang, terasi juga menjadi bumbu wajib yang harus ada dalam setiap racikannya. Dengan sensasi gurih, pedas yang berpadu dengan lembutnya daging, ayam taliwang mampu membius lidah para penikmat kuliner. Makanan yang lahir dari sebuah misi perdamaian ini kini menjadi ciri khas dan makanan ikonik dari kawasan Lombok. Rasa pada terasi itu bisa saya padankan seperti rasa umami ya pada MSG yang biasa kita konsumsi gitu. Jadi selain aroma dan rasa dari asam glutamat yang dihasilkan terasi ini memang termasuk memberikan rasa yang lebih ya atau lebih sedap pada masakan yang diolah. Meski terkenal dengan aromanya yang menyengat, mengkonsumsi terasi setiap hari ternyata punya khasiat yang cukup baik. Terasi udang mengandung triptofan yang berguna untuk mengeluarkan serotonin, hormon yang meningkatkan mood seseorang. Kandungan vitamin B12 dan omega 3 dalam udang juga terdapat pada terasi. Meski begitu, mengkonsumsi terasi mentah memang tidak dianjurkan. Anda bisa mengolahnya menjadi sambal ataupun nasi goreng sampai tumis kangkung balacan. Masalahnya adalah kalau misalnya terasi ini digoreng tentu akan menambah kenikmatan. Apalagi menjadi sambal ya. Kita juga nafsu makan pasti akan meningkat kalau bersama dengan sambal. Hati-hatinya adalah kalau dalam satu porsi pembuatan sambal terasi ini dimakan dalam tanda kutip hanya sendirian. Nah, jadi harus dalam porsi berbagi ya, berbagi dengan keluarga, berbagi dengan teman-teman. Dalam 100 gram terasi, kadar kandungan natriumnya itu sangatlah tinggi. Bisa sekitar 5.000 sampai 7.000 mg. Kebutuhan natrium dalam sehari, misalnya orang dewasa ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu hanya kisaran 1.200, 1.300, maksimal 1.500 mg per hari. Jadi mesti hati-hati nih bagi kita yang memiliki tekanan darah tinggi ya. Itu akan meningkatkan juga tekanan darah kalau intake atau asupan natriumnya tinggi. Jadi, sudah siap mengecap aroma hakiki terasi?